warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Indah Sulistiorini dan Raihan Gunyaningrat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen SPBU 44575117 Bulakrejo. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen SPBU 44575117 Bulakrejo Sukoharjo. Kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan SOP yang terkandung dalam dimensi tangible, reliability, dan assurance. Yang kedua yaitu untuk menganalisis faktor yang menjadi pemicu operator tidak sesuai SOP sehingga timbul permasalahan di SPBU 44575117 Bulakrejo Sukoharjo. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dan yang pemasaran merupakan suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai serta membangun promosi, distribusi, pelayanan, dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu. Untoro 2012. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran teoritis. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penelitian. Dalam kerangka refleksi dapat dilihat variabel mana yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian. Oleh karena itu, kerangka ideologis penelitian ini dapat digambarkan dalam model di mana variabel kualitas pelayanan dan fasilitas sebagai variabel bebas dan kepuasan pelanggan sebagai variabel terkait. Berdasarkan landasan teori tersebut di atas dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang timbul dan diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan uraian di atas dan tujuan teori yang sudah dipaparkan, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut. H1 yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. H2 fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sugiono 2014 halaman 6 menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Berikutnya, jenis penelitian dan pendekatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tabelnya dapat dilihat di sini ya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Uji validitas. Berdasarkan tabel 421 nilai KMO 0,850 lebih dari 0,5 dan nilai Bartlett Test of Skenetic 0,000 kurang dari 0,5, maka artinya jumlah sampel yang digunakan sudah mencukupi untuk dianalisis. Dari tabel 442, variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan telah reliable karena alfa 0,920 lebih dari 0,7. Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat disebutkan bahwa item pertanyaan yang valid adalah X1.1, X1.2, X2.1, X2.2, X3.1, X4.1, X4.2, X4.3, Y1.2, dan Y1.3. Hal ini karena nilai retorted component metric lebih dari 0,7 sehingga item pertanyaan tersebut dinyatakan valid, dan item pertanyaan yang tidak valid yaitu X3.2 dan Y1.1. Hal ini dikarenakan nilai kurang dari 0,7 sehingga item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Berikutnya yaitu deskriptif statistik. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk member, gambaran, atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, rank, quartiles, dan quickness atau kemenangan distribusi. Ghazali 2016 halaman 9. Bisa dilihat tabel di bawah ini ya.
Lalu uji asumsi klasik. Uji normalitas berdasarkan tabel 441 dapat diambil kesimpulan ketika nilai aismotic significance 0,200 lebih dari 0,05, artinya dari hasil tersebut statistik menunjukkan hasil yang terpenuhi kriteria normalitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau bukti fisik, daya tanggap, keandalan jaminan, dan variabel dependen kepuasan pelanggan telah terdistribusi normal. Berikutnya yaitu uji multikoleritas nilai variabel if. Dari tabel 442 dapat dilihat bahwa nilai if dari setiap variabel jumlah x1 sebesar 2,66, x2 sebesar 2,375, jumlah x3 sebesar 26,59, dan jumlah x4 sebesar 2,105. Dari semua variabel nilai if kurang lebih dari 10, artinya tidak terjadi multikoleritas antara variabel sehingga bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Uji heterogeneitas dapat dilihat di tabel seperti ini. Berikut ini ya. Dari tabel 443 dapat disimpulkan apabila nilai signifikasi 0,146 lebih dari 0,05, artinya tidak terdeteksi heterogeneitas. Selanjutnya yaitu dari tabel 4,4.4 dapat disimpulkan apabila nilai signifikasi 0,64 lebih dari 0,05, artinya tidak terdeteksi heterogeneitas. Lalu dari tabel 4.445 dapat disimpulkan apabila nilai signifikasi 0,60 lebih dari 0,05, artinya tidak terdeteksi heterogeneitas. Dari tabel 4.4.6 dapat disimpulkan apabila nilai signifikasi 0,659 lebih dari 0,05, artinya tidak terdeteksi heterogeneitas. Dapat disimpulkan dari keempat tes ini tidak ditunjukkan heterogeneitas karena nilai signifikasi dari keempat tabel lebih dari 0,05. Uji regresi linear berganda dapat dilihat di tabel ini. Nilai f yaitu 28,09, SIG 0,0000, lebih dari secara stimulan variabel independen jumlah x1, JML x2, JML x3, JML x4 berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel y, karena hasil signifikan seperti pada tampil di atas kurang dari 0,05. Uji koefisien determinasi. Berdasarkan uji koefisien determinasi di atas dapat diketahui koefisien determinasi R2 sebesar 0,873 atau 87,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan di sebuah belajar secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan. Yang terakhir yaitu simpulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan hasil pengolahan data, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara parsial, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan SPBU 4457517 Bulakrejo. Pada penelitian ini diuji dengan variabel bukti fisik, keandalan, daya tangkap, dan jaminan. Dari keempat variabel tersebut, berdasarkan hasil pengujian parsial hipotesis uji T, dapat disimpulkan bahwa bukti fisik, daya tangkap, dan jaminan tidak berpengaruh nyata terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan keandalan terbukti berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu secara stimulan, berdasarkan hasil uji E, kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti fisik, keandalan, daya tangkap, dan jaminan berpengaruh nyata terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen SPBU 4457517 Bulakrejo. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.